Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesang Swadesi ST. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 25105661211 dan nomor UKG 21050451523. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 April 2026, PPG tahap 1 periode 2 tahun 2026, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cilegon dengan membawa materi, alat tangan, dan alat kerja pada kelistrikan. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kalian diberikan selalu kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini Pak Guru sebelum akan memberikan materi kepada kalian, di mana Pak Guru mau kita berdoa terlebih dahulu. Sebaiknya KM untuk memimpin doa maju ke depan. Silakan, Mas Hadis. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hadis. Terima kasih. Setelah kita membaca doa, di mana Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, di sini Pak Guru akan bacakan yang dipanggil, angkat tangannya. Jelas? Jelas. Adinda Diniati hadir. Ahmad Nasofian, Al Baihaqi, Anggita, Bintang Dimas, Sakit, Dava Samudra, Dea Oktaviana, Desita, Davin Azka, Dimas Rifki, Sakit, Talita hadir, Tiara Putri, Umi Holifatul, Widuri hadir. Sudah semua. Berarti hari ini ada yang banyak tidak hadir. Semoga teman kalian diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan mengecek kesiapan di mana belajar kalian. Pak Guru akan mau ngecek untuk penggunaan kelengkapan seragamnya. Coba silakan berdiri dulu, apakah sudah rapi? Oke. Kemudian setelah dilihat sudah rapi, apakah dalam ruangan kita ini untuk belajar adakah sampah di bawah meja atau kursi kalian? Oke, siap. Tiada, berarti kalian sudah siap untuk kita menerima pelajaran pada hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan yel-yel terlebih dahulu. Silakan, Mas, maju ke depan untuk kita akan yel-yel. Gak usah buru-buru ya, suruh berdiri dulu. Berdiri dulu. Silakan teman-teman berdiri dahulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita?
SMK Guru. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Sehat. SMK Bisa. SMK Sehat. Banten Luar biasa. Banten Luar biasa. SMK Negeri 1 Cilegon Digital. Disiplin. Oke, terima kasih semuanya. Boleh silakan duduk. Nah, sekarang kita akan untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari mas-mas mbaknya silakan berdiri. Kita bisa kan nyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah siap? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi kita telah menyanyikan lagu kebangsaan, artinya kita berkebinekaan, tetap menjaga keutuhan kita NKRI. Oke, kita hari ini akan ice breaking, di mana ice breakingnya untuk nomor 1 sampai nomor 30. Untuk kelipatan 3 kalian mengucapkan dor. Paham? Oke. Sekarang kita mulai. 1, 2, dor, 4, 5 dor 7 8 dor 10 11 dor 13 14 dor 16 17 dor, 19, 20, dor, 22, 3, Oke, sudah. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah simak, fokus dalam hal kesiapan untuk belajar pada hari ini. Oke, ready? Oke. Nah, sekarang sebelum Pak Guru untuk memberikan materi, Pak Guru ingin mau buat pemantik soal dulu, supaya buat mancing apakah di awal ini pengenalan tentang bahan alat atau nama lainnya hands tool dan alat kerja dari kelistrikan. Ada yang tahu dari alat-alat bahan tangan apa saja? Silakan Mbak Putri. yang saya tahu ada gergaji, pahat, pipin, obeng, bor, sama kunci. Oke, benar sekali. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja alat-alat dari namanya kelistrikan? Boleh ya, Mas Adi, silakan. Di sini saya akan menyebutkan dua, yaitu ada multimeter. Multimeter adalah alat pengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Oke. Bor listrik. Bor listrik adalah suatu alat perkakas pertukangan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama bor listrik. Oke, sangat jelas sekali dan sangat lengkap sekali. Oke. Nah, berarti kita sudah akan dimana tahu tentang alat tangan itu sendiri ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan. Bentar.
Jadi materi hari ini adalah alat tangan dan alat kerja dari suatu kelistrikan, ya. Nah, jadi alat tangan ketenaga listrikan di mana merupakan suatu peralatan pemula yang sering dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan atau kita sering pakai. Ya, alat tangan dan peralatan kelistrikan adalah suatu komponen penting dalam pekerjaan teknik ketenaga listrikan. Memahami fungsi dan penggunaan alat ini sangat untuk mencapai namanya keamanan dan keefisiensi saat melakukan instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan. Orang ini, ya, Pak Guru putar lagi. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Nah, pada posisi kedudukan si gergaji mesinnya ini, dia salah meletakkannya, dia salah menaruhnya. Coba perhatikan baik-baik, ya kan? Nah, sehingga pada mesin gergaji itu namanya kan goncangannya atau gerakannya kan sangat kencang, putarannya kan. Nah, mengakibatkan alat itu terpentalah sehingga mengenai atau mencederai si orang korban itu sendiri, ya. Nah, bisa-bisa tangan kalian ya putus, ya itu makanya jadi kita harus benar-benar memperhatikan dalam hal penggunaan alat kerja kelistrikannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada cuplikan lagi mengenai suatu materi berupa perkakas yang dimana tadi pada awal pematik pertanyaan Pak Guru ajukan itu. Inilah materinya. Silakan diperhatikan. Nah, tadi berupa suatu cuplikan di mana tentang penggunaan perkakas itu sendiri. Coba silakan sedikit saja ceritakan dari video sedikit tadi itu. Silakan, boleh berdiri, mbaknya atau masnya menceritakan dari video tadi. Gak apa-apa, singkat aja, silakan. Boleh, silakan. Gak apa-apa, sedikit aja. Jadi di video tersebut terdapat beberapa penggunaan perkakas baik yang berputar maupun yang manual, jadi orang sendiri. Terus di dunia industri penggunaan perkakas itu lebih sering menggunakan yang lebih besar. Oh, siap. Itu dibutuhkan APD atau safety ya. lebih aman. Oke. Dan mengurangi risiko Cedera. Oke, siap. Oke, makasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Oke, benar sekali. Dalam hal dari cuplikan tadi
di mana intinya dalam penggunaan suatu perkakas kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah benda itu sendiri masih layak baik atau tidak. Kalau sendirinya tidak baik, janganlah kita gunakan, ya. Sudah jelas? Oke, hari ini kita praktekkan bagaimana kita melakukan dalam hal untuk kalian membuat cara yang benar menyekrup pada baja ringan, ya. Nah, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya, ya. Ya. Silakan. Nah, di LKPD itu ada instruksinya, di mana kalian ada 2 alamat untuk melihat dari penggunaan suatu bor, ya. Kalian lihat dulu di HP-nya, bawa. Oke, nanti setelah dilihat kalian bisa ambil peralatan bornya di sini, ya. Masing-masing dalam satu kelompok, satu ambil saja bor, silakan, ya. Keluarkan dulu HP-nya, silakan. Kalau bawa HP-nya, boleh setiap ketua kelompoknya ambil alat bornya masing-masing. Silakan ambil. Nah,
Mbaknya silakan. Nah, terserah, silakan. Nah, Ambil satu-satu. iya satu sih. Nah, silakan mau ambil yang mana? Bebas. Jadinya kayak es krim. Tapi kok kayak nggak kenceng kok? Ini kan harus diputar dulu nih. Nah, ini. Nah. Oh, gitu ya. Tetap atas kayak es krim. Ya. Nah, kuncinya pakai anak kuncinya tadi. Nah, mana anak kuncinya? Coba. Ada kan anak kuncinya di situ? Ada. Anak kuncinya. Nggak ada. Nih, silakan. Yang mana ini? Ya, ini. Nah, masuk. Nih lubangnya ya, bener nih. Nah, nah terus. Udah masuk? Ya kan, tuh. Oke, siap. Udah jadi satu. Nah, terus puter. Udah kenceng belum? Coba. Belum. Belum. Gak usah serem, nggak apa-apa kan belum duit. Oh, kirain serem. Ininya kegiling, Apa? Gak mau masuk. Nih, bentar ya. Nih, ini kan udah dimasukin kan? Nih, ini. Nah, oke, tuh. Dinaikin, jangan dimasukin ke dalam. Ya, agak diangangin. Jadi otomatis dia baru kita kunci. Iya. Nah, temenmu dari kelompok apa tadi? Kunci Inggris. Nah, dari hasil LKPD tersebut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke? Silakan kelompok kunci Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kunci Inggris ingin mempresentasikan dari kerja praktek kami lakukan. Pertama, ada media yang bisa digunakan oleh bor, yaitu baja ringan, kayu, dan tembok. Dari video tersebut ada 3 jenis baut yang digunakan pada alat bor selain mata bor, diantaranya sekrup, rivet, dan baut roving. Kami dari kelompok kunci Inggris akan mempresentasikan dari hasil praktek diskusi yang kami kerjakan, di mana kita kelompok sangat tahu jelas bagaimana benar-benar menggunakan suatu alat kerja bor itu sendiri, dari cara memegang bor yang benar sampai membuatnya di bidang kerja baja ringan tersebut. Media yang bisa digunakan oleh alat bor yaitu pembuatan lemari, memasang engsel pada daun pintu atau jendela. Jenis baut ada 3 buah, diantaranya sekrup, paku rivet, dan baut roving. Di sini kita akan memberi soal yang membuka sesi tanya jawab. Siapa tadi dari kelompok namanya kunci Inggris sudah memaparkan dari hasil kerjanya. Yang lain ada yang mau bertanya kah ke kelompok kunci Inggris? Silakan. Ya. Oke, Mas, silakan dulu. Berdiri. Silakan. Dari kelompok apa? Dari kelompok Impact. Impact. Nah, silakan kelompok Impact. Yang saya ingin tanyakan ke kelompok kunci Inggris, apabila kita memasangkan suatu mata bor atau baut di kepala bor tersebut, jika terpasang jak dikunci kencang, apakah benar atau salah? Sudah baik, Pak. Oh, itu aja. Oke, siap. Silakan kunci Inggris menjawabnya. Jawabannya, jika mata bor atau baut terpasang di kepala bor tidak terkunci rapat atau kencang, jika terpasang dengan kendor, mata bor atau bautnya dari kepala bor akan terjadi lepas dan terpental.
bisa mencelakai pada badan kita atau terkena orang lain yang ada di dekat kita. Oke, sudah? Oke, silakan. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Dari kelompok apa? Kami dari kelompok Tangguaya. Tangguaya. Tanya mengenai dari masing-masing skop itu apa saja yang paling tepat digunakan medianya? Nah, apa saja dari masing-masing skrup Izin tadi? menjawab, jawabannya baut roving digunakan pada media bajaringan kanal C. Bajaringan holo paku rivet digunakan pada media balok dan kayu. Skrup digunakan holo bajaringan. Oke, sudah? Oke. Silakan, ada mau lagi? Cukup? Oke. Silakan. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, tadi di mana kita sudah namanya mengenal dari bahan alat kerja itu sendiri dan kita mempraktekkan dalam hal penggunaannya bagaimana sudah kalian lakukan, dan tadi hasilnya sudah kita presentasikan dari beberapa kelompok yang sudah maju ke depan. Di antaranya tadi dari kelompok namanya apa? Kunci Inggris dan Gerinda, dari Gerinda. Dari Gerinda. Nah, untuk itu pada pelajaran hari ini materi tentang mengenal alat dan penggunaan dari alat kerja kelistrikan itu sendiri, apakah ada yang ingin mau ditanyakan atau refleksi bagi kalian? Silakan satu orang saja, mau kakak, mau mas atau mbak, maju ke depan dari yang tadi kalian sudah lakukan praktek. Boleh, silakan. Sini, pakai. Perkenalkan diri dulu. Ya, boleh perkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Aredi Putra dari kelompok Impact. Dari kelompok Impact. Hasil Saya refleksi tadi. akan berefleksi kegiatan hari ini, yaitu kami lebih mengenal jenis-jenis perkakas yang ada di dunia kerja, lalu mengerti bagaimana cara penggunaan bor listrik, macam-macam bor listrik, serta baut-baut yang ada di bor listrik. Dan tak kalah juga mengerti bagaimana cara penggunaan perkakas yang baik dan benar agar tidak salah digunakan. Udah, Pak. Itu, ya, terima kasih. Yaitu hasil refleksi yang didapat pada hari ini, yang dimana udah diutarain oleh teman kalian. Apakah puas tadi dalam hal melakukan praktek? Sudah bisa paham tentang penggunaannya? Takut tidak? Enggak kan? Sedikit, ya. Jadi kalau pengerjaannya dengan aman, nggak usah takut. Karena apa? Kalau kita sudah aman, insya Allah tidak akan terjadi pada diri kita. Itu ya. Oke. Kita akhirin untuk materi pada hari ini. Kita sebelum itu akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas maju ke depan, Hadis. Silakan untuk memimpin doa penutup. Duduk siap. Sudah belajar anak lainnya, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Berdoa selesai, memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama. Oke.